Selamat malam Kakak. Kita akan mulai jam 7 pas ya Kak ya, biar nggak kemalaman lagi. Oke, siap. Oke, baik Kakak. Kita bisa mulai Kak? Oke. Sambil nunggu kakak-kakak yang lain masuk ke room kita sambil mulai ya Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita di modul 1.6, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada malam hari ini kita masuk ke modul 1.6 ya Kak ya. Di mana modul 1.6 ini kita akan membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan hari ini kita nanti akan masuk ke dalam gimana kita untuk membuat RPP ya Kak ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan kakak-kakak diskusikan bersama kelompoknya. Selanjutnya kesepakatan bersama masih tetap, yaitu yang pertama menyalakan kamera jika tidak terkendala, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya,
hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Yang dimaksud ini seperti ketika ada kakak yang terkendala dan saya terkendala itu bisa dimaklumi ya kak ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah nanti guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Jadi pada malam hari ini kita masih berkaitan dengan kurikulum Merdeka ya kak ya, dalam pembelajaran PJOK. Terus kemudian capaian khusus modul adalah guru mampu menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran PJOK. Nah dari capaian khusus ini nanti kakak-kakak akan melaksanakan diskusi pada tahap aktivitas kita yang terakhir. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, untuk backward design ini kemarin kita sudah ya Kak ya, sudah membahas tentang backward design, bagaimana kita menaruh dari kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, dari tujuan, capaian, terus kemudian apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran inti, itu berkaitan dengan backward design. Nah, pada malam hari ini kita akan mengulas kembali dan kita akan menyusun sesuai dengan apa yang sudah tertata atau apa yang sudah menjadi kegiatan pembelajaran kita. Untuk agendanya, yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Terus yang kedua adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, yang nanti kita akan membahas tentang langkah-langkah ini, Kak. Di mana langkah-langkah ini akan lebih detail lagi. Terus kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran adalah nanti kakak-kakak bisa menganalisis dari RPP-nya. Nah, dalam agenda sesi kita ini, nanti kita akan ada namanya kolaborasi atau aktif di forum chat ya Kak ya. Terus kemudian di backroom juga ya. Nah, sebelumnya Kak, karena tadi saya coba membuat Jamboard, ternyata Jamboard sudah nggak bisa ya Kak ya. Harus memakai Figma Jamboard. Tetapi Figma Jamboard saya tuh harus dikenakan biaya. Nah, maka dari itu nanti Kak, untuk kegiatan yang kita di Jamboard itu kita laksanakan di forum chat aja ya Kak ya. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus dijawab, nanti bisa disertakan di kolom chat. Dan jangan lupa dikasih nomornya, gitu ya Kak ya. Oke, baik. Itu untuk penyampaian awal dari kegiatan kita malam hari ini Kak. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya adalah pengembangan pembelajaran PJOK. Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran 1. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu perencanaan pembelajaran PJOK. Yang pertama nih ada elaborasi isi, yaitu 1 JP atau dilakukan dengan asinkron ya Pak ya. Nah, nanti kakak akan mengkolaborasi yang pertama dengan langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat adalah pendekatan pembelajaran beserta mengunggah RPP modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, nanti setelah kita menyelesaikan dari pembelajaran ini, nanti kakak ada tugas membuat RPP ya Kak ya, sesuai dengan langkah-langkah backward design. Terus yang kedua, kuatkan pemahaman. Nah, dalam kegiatan kuatan pemahaman itu ada 2 JP Kak, yaitu nanti fasilitator akan memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisa RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun ya Kak ya. Nah, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Nah, di sini nanti ada pertanyaan pemandunya, menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah atau menganalisis RPP yang diunggah ke LMS,
Kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP. Nah, dalam kegiatan 2JP ini Kak, nanti di dalam kelompok kakak-kakak akan menelaah RPP-nya masing-masing. Nah, dalam kegiatan kelompok ini kita bisa kesepakatan Kak nanti siapa yang sudah siap RPP-nya untuk ditelaah silakan. Jadi satu kelompok hanya cukup satu aja RPP yang ditelaah ya Kak ya. Jadi nanti sama-sama bersama kelompoknya melihat nih RPP temannya apakah sudah sesuai dengan alurnya atau masih ada yang diperbaiki. Gitu Kak. Ini untuk kegiatan kita malam hari ini 2JP, yaitu dalam kekuatan pemahaman. Terus kemudian setelah itu nanti Kakak akan melakukan namanya lakukan ini ya Kak ya 1JP. Nah, bahwa peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nah, setelah nanti kakak melakukan kegiatan penelaah atau menelaah RPP masing-masing, jika nanti ada yang diperbaiki, silakan diperbaiki sebelum diunggah Kak. Nah, tetapi jika itu sudah sesuai, silakan langsung diunggah aja. Dan bagi kakak-kakak yang sudah mengunggah RPP nih di LMS, nanti kalau misalkan ada yang diperbaiki, silakan diulang lagi Kak unggahnya. Masih bisa karena untuk 1.6 dilakukan ini belum saya nilai ya Kak ya. Jadi nanti bisa diperbaiki. Terus kemudian setelah kakak nanti sudah mengunggah RPP, ada selanjutnya kegiatan kakak adalah refleksi. Nah, di mana peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah, ini adalah kegiatan kakak-kakak di modul 1.6 ya Kak. Oke. Dari kegiatan ini nanti kakak-kakak akan masuk nih di mana dari yang sudah kakak-kakak laksanakan masih ada yang perlu diperbaiki ataupun perlu ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya Kak, oke, selanjutnya kita sudah masuk ke diskusi di kolom chat Kak. Nah, jadi saat saya mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ini ada sebuah pertanyaan pematik. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, dari pertanyaan pematik ini berkaitan dengan backward design nih Kak. Apakah ketiga langkah ini sudah kakak pahami? Jika sudah, silakan kakak-kakak boleh menjawabnya nih di kolom chat. Kira-kira 3 komponen utama apa yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran? Silakan Kak, disampaikan di kolom chat. Sambil menunggu, saya izin ke belakang ya Kak ya, ngambil kipas dulu. Oke, dari Kak Edi ada tujuan pembelajaran, asesmen penilaian, dan metode yang digunakan dalam kegiatan. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, silakan Kak. Yang lain boleh disampaikan. Dari Kak Melani adalah tujuan yang hendak dicapai. Oke.
Tak mendukung adalah yang pertama adalah capaian pembelajaran. Oke. Kak Moko mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Oke. Oke, sambil lanjut ya Kak ya, ambil dulu yang lain. Kita bisa lihat 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. 3 komponennya adalah tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Nah, ini adalah 3 komponen utama ya Kak ya, yang harus kita persiapkan atau pertimbangkan dalam melaksanakan atau membuat rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini kita mulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, jadi bisa kita lihat Kak, sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui dulu. Jadi dalam backward design ini kita masuk dalam alur mundur ya Kak ya. Yang tadinya kita alur maju dari tujuan pembelajaran sampai ke aktivitas pembelajaran. Nah, dari backward design ini kita bisa menerapkan di alur mundur. Jadi aktivitas apa yang akan kita laksanakan, terus kemudian asesmen pembelajaran apa yang akan kita lakukan, dan baru kita bisa menentukan tujuan pembelajaran yang bisa tercapai. Nah itu kita masuk ke backward design ke alur mundurnya ya Kak ya. Terus kemudian, nah ini, mari kita bahas tahapan backward design. Sebelum kita membahas, nih, ada merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi dalam merancang rencana pembelajaran atau modul pembelajaran, kata kuncinya adalah tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ya, berfokus kepada tujuan akhir peserta didik. Jadi peserta didik nih nanti dalam pelaksanaan pembelajaran kita apa yang harus mereka capai. Nah, kita berfokus ke situ ya. Terus kemudian, nah ini mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Langkah yang pertama adalah tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam membuat atau tujuan pembelajaran itu harus dikuasai akhir dari pembelajaran ini, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik bisa tercapai dari tujuan pembelajaran. Jadi ketahui dulu Kak dan kuasai dulu di akhir pembelajaran ini nanti bagaimana. Terus kemudian tujuan juga harus jelas dan spesifik ya Kak ya. Terus menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikatornya harus jelas ya Kak ya. Nah ini, misalkan di sini ada fase B. Fase B ini di tingkat SD ya Kak ya, sekolah dasar ya. Nah, yang elemennya adalah terampil bergerak. Maka capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam merangkai gerak. Nah, itu. Jadi, elemen ini berkaitan dengan capaian pembelajaran. Sama dengan tujuan, saling berkaitan ya.
Sebelumnya Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kira-kira suara dari luar masuk nggak ya Kak ya? Masuk, masuk. Oke, coba saya lanjutkan dulu. Masuk, Kak. Oke Kak, bisa kita lanjutkan ya Kak ya? Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui fase, terus kemudian elemen, dan capaian pembelajaran, kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Jadi dari elemen terampil bergerak, tujuan pembelajaran yang tepat yang akan kita laksanakan adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran ini masih berkaitan dengan elemennya ya Kak ya, terampil bergerak. Ini untuk kita dalam membuat tujuan pembelajaran dalam sebuah RPP. Selanjutnya kita masuk ke asesmen pembelajarannya. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi, dalam asesmen ini, maka bisa dilihat Kak untuk di PPT-nya. Bentar, punya saya kecil banget nih Kak. Oke. Nah ini, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, jadi kita bisa milih nih, asesmen mana nih yang kira-kira bisa tercapai oleh peserta didik dengan tujuan pembelajaran, salah satunya rangkaian gerak senam irama. Nah, itu bisa dilihat. Terus kemudian nih, asesmen dengan pertanyaan atau jawaban pilihan gerak. Nah, jadi kita bisa menggunakan boleh pilihan ganda ataupun menggunakan esai juga boleh, tergantung variasi dalam kita membuat asesmennya. Terus selanjutnya contoh asesmennya nih. Bentar. Nah ini Kak, untuk asesmen menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam. Jadi bisa dilihat atau kakak-kakak bisa membuat nih rangkaian apa yang akan tercapai. Misalkan dari semangatnya, terus kemudian dari istilahnya gini, dari apa itu ya Kak ya, ketepatan ya Kak, ketepatan gerakannya juga. Silakan. Jadi kakak-kakak bisa membuat rubriknya nanti. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam asesmen pembelajaran, maka kita masuk ke aktivitas pembelajarannya. Nah, dari aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Terus kemudian aktivitas ini harus menyenangkan. Nah, jadi dalam pelaksanaan atau kegiatan inti pada saat kita melaksanakan pembelajaran itu harus bisa mengambil hati anak-anak agar anak-anak bisa senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, terus kemudian sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah diterapkan. Nah, pentingnya dalam aktivitas pembelajaran ini Kak, kita harus bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan ya Kak ya. Jadi tidak hanya peserta didik nih menonton ya, hanya melihat atau melihat teman yang lain atau melihat guru menjelaskan aja, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini kita bisa menggerakkan atau gerak aktif dalam peserta didik.
Tergantung nanti dari kakak-kakak menggunakan metode yang seperti apa. Tadi bisa dilihat bahwa asesmennya adalah dengan rubrik dan menampilkan satu rangkaian senam irama. Terus kemudian untuk aktivitas pembelajarannya, aktivitas apa yang mencapai tujuan yang sesuai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan penilaian kakak-kakak nih. Nah, jadi silakan untuk asesmen bisa kakak lihat boleh menggunakan rubrik dan itu nanti tingkatannya silakan kakak-kakak itu dalam. Oke, silakan Kak Edi. Ya, mengenai asesmen ini, oke, kita bisa kalau menggunakan kognitif itu bisa menggunakan esai atau pilihan ganda. Tetapi mengenai rubrik ini, untuk skala penilaiannya seperti apa? Mungkin bisa kasih tahu kepada kami. Bunyi rubrik yang akan kita laksanakan itu akan berbunyi cek, apakah benar, salah, apakah sudah sesuai, tidak sesuai. Itu pertanyaan rubriknya. Oke. Jadi dalam penilaian rubrik Kak, itu ada 4 tingkatan ya Kak ya. Nilainya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari nilai yang 4 itu berarti peserta didik ini sudah benar-benar mampu mencapai apa tujuan pembelajaran atau fokus dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Itu ya Kak ya. Jadi sangat tercapai, tercapai, kurang tercapai, dan kurang tercapai. Itu seperti itu Kak untuk pelaksanaan kita dalam membuat penilaian di rubrik Kak. Seperti itu. Gimana Kak Edi? Dalam pelaksanaan RPP mungkin sudah ada ya Kak ya? Biasanya terlampir di bawah ya Kak ya untuk Ya, rubriknya. karena di situ kan banyak yang beragam, banyak macamnya. Mungkin bisa kita sepakati apa yang mungkin salah satunya ya. Seperti tadi mungkin 1, 2, 3, 4. 4 tadi sangat tercapai, 3 tercapai, 2 kurang tercapai. kurang tercapai, 1 Tadi yang sangat tercapai, kurang tercapai, yang paling rendah Kak. Untuk satu yang paling rendah belum tercapai. Ulang ya. Yang paling tinggi sangat tercapai 4. Iya, 4. Atau tercapainya 3. Tercapai 3. Belum tercapai 2. 2. Kalau belum tercapai itu 1 Kak, yang kurang tercapai itu yang kurang ya. Iya. Kalau belum kan berarti peserta didik itu memang benar-benar belum bisa melaksanakan kegiatan gerak gitu. Oh ya, oke. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke dalam desain mundur dari backward design, Kak. Nah, yang pertama adalah mulai dengan tujuan pembelajaran, terus kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal, yaitu adalah memperhatikan diferensiasi. Jadi, diferensiasi apa yang akan kakak-kakak laksanakan dalam pembelajaran? Produk, konten, atau proyek gitu ya Kak ya. Terus kemudian yang kelima adalah mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Jadi memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada ya Kak ya. Memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada dengan strategi atau kreativitas dari kakak-kakak dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Terus kemudian yang keenam baru menyusun langkah-langkah pembelajarannya. Jadi sebelum kita membuat modul ajar atau RPP, kita harus mengetahui sumber belajar dan fasilitas yang ada dulu ya Kak ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan fasilitas yang tidak ada di sekolah. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang sudah ada di sekolah dan itu bisa kreativitas kakak-kakak. Terus kemudian menyusun rencana keselamatan. Ya, baik, selanjutnya, nah ini kenapa desain mundur backward design? Yang pertama adalah mulai dari tujuan akhir.
dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, dari tujuan akhir, kira-kira nih apa? Misalkan dalam permainan bola voli, peserta didik capaian akhirnya nanti apa? Misalkan dia bisa passing atas, passing bawah, itu ya Kak ya. Bisa serven. Nah, itu adalah tujuan akhirnya. Terus kemudian yang kedua adalah backward design menjadi penerjemah dan dalam menyusun perencanaan yang diawali dengan dari tujuan. Terus yang ketiga, kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, itu kenapa kita harus menggunakan desain mundur dari backward. Terus kemudian untuk menganalisis, nah ini ada 3 pertanyaan. Sebelum kita masuk ke 3 pertanyaan tersebut, tentang gimana kita mengetahui lebih jelas dari apa yang sudah kita pelajari di LMS, kita kembali ke nih, alur mundur dari backward design. Sebelumnya kakak-kakak sudah pernah belum untuk membuat RPP yang menggunakan backward design? Untuk alur mundurnya ada yang sudah pernah Kak? Kayak juga gimana? Apakah karena tahu yang pernah membuat RPP maupun modul. Tetapi kita kada tahu istilahnya apakah itu alur mundur, apakah itu alur maju, apakah alur bolak-balik, kada tahu. Oke Kak. Oke, jadi cuma perbedaan dari alur mundur ini adalah kita memulai dengan tujuan akhirnya Kak. Ya, tujuan akhir apa yang akan kita capai, baru kita masuk ke atas ke tujuan pembelajaran. Seperti ini tadi ada. Nah ini Kak. Duh, kelewatan. Nah ini, kita mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan ini, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, yang paling besar adalah nih, dari tujuan pembelajaran. Kita dapat tujuan pembelajaran ini, kita bisa mengetahui akhir dari pembelajaran itu apa yang akan kita capai. Gitu ya Kak ya. Terus kemudian baru kita ke asesmen dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari perencanaan kegiatan pembelajaran ini sudah sangat kerucut ya Kak ya. Jadi akhirnya akan bisa tercapainya tujuan pembelajaran itu. Oke, baik Kak. Lanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis. Di mana di dalam analisis ini kita akan menjawab 4 pertanyaan Kak, yang seperti saya jelaskan tadi, yang harusnya kita jawab di Jamboard, ternyata Jamboard-nya sudah terkunci ya Kak ya. Dan kemudian saya coba tadi pakai Figma Jamboard, ternyata prabayar, jadi belum bisa. Kemarin sempat sih dikasih yang premium, cuma karena ada terkendala di akun saya, jadi nggak bisa terbuka yang premium. Oke Kak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan refleksi ke pertanyaan pemandu jam. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Itu untuk pertanyaan yang ketiga ya Kak. Untuk yang keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, ini pertanyaan yang keempat berkaitan dengan backward design yang alur mundur tadi Kak. Nah, itu dari keempat pertanyaan ini, silakan kakak-kakak boleh diketik di kolom chatnya Kak. Untuk waktunya bagaimana Kak? Berapa Kak Edi? Minta waktu berapa untuk mengisi ini? 10 menit
Cukup? Oke, 10 menit ya Kak ya. Minimal 10 menit dari kakak-kakak sudah ada yang menjawab dari keempat pertanyaan tersebut. Oke, saya coba cek kehadiran dulu. Agus, Kak Arnoko, Kak Edi, Kak Juni, Kak Melani, Kak Mumpung, Kak Wani. Berarti Kak Dedi belum masuk. Kak Ala, Kak Ala juga belum, Kak Latifah juga belum. 4, 5, 6, 7. Dari 12 orang yang aktif ternyata 7 ya Kak ya. Kak Peri juga belum ada nih. Kak Peri Patri. Kak Jondri juga belum masuk. Iya Kak Wani. Ada yang disampaikan Kak Wani? Jawabnya di atau kolom chat Kak? Iya Kak, jawabnya di kolom chat Kak, karena Jamboardnya bermasalah tadi Kak. Oh iya iya iya, oke baik. Oke baik Kak. Dari Kak Armoko sudah menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa keterlibatan aktif meningkatkan pemahaman dan kompetensi kemandirian belajar, tumbuhnya sikap positif, penerapan nilai-nilai kehidupan. Oke, itu dari Kak Armoko, terima kasih. Dari Kak Edi, yang diharapkan anak terlibat aktif dan membangun kerjasama. Oke. Silakan Kak, yang sudah menjawab soal nomor 1 boleh dilanjutkan ke nomor 2, 3, dan 4. Oke, silakan kakak-kakak yang lain ditunggu.
Halo Kak, Iya Kak Melani. izin yang nomor 4 ini maksudnya gimana Kak jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan itu kita masih pakai RPP yang kita punya cara menjawabnya atau sudah masuk ke yang mengerucut yang kebalikan itu tadi Kak maksudnya? Oke, untuk yang keempat ini Kak Melani itu bisa memakai RPP yang Kakak punya aja karena itu nanti yang jadi acuan kita dalam diskusi kelompok Kak. Oh iya iya. Ya, Iya Kak, makasih Kak. oke. Oke, dari Kak Armoko sudah menjawab dari soal yang kedua bahwa penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan di akhir suatu pembelajaran, misalnya ujian akhir semester. Hasil penilaian ini dapat menunjukkan sejauh mana siswa menguasai materi secara keseluruhan. Di penilaian formatif, penilaian ini dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran, misalnya kuis kecil, tugas harian, atau presentasi. Penilaian formatif dapat memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa dan guru sehingga pembelajaran dapat disusun. Oke, sangat lengkap sekali ya Kak Armoko, terima kasih. Dari Kak Edi, melihat hasil penilaian baik secara tertulis maupun berupa. Oke, Kak Edi, dilanjutkan dari Kak Mumpung. Yang diharapkan, oh ini untuk pertanyaan yang pertama ya Kak Mumpung. Yang diharapkan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kerjasama siswa agar tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, makasih Kak Mumpung. Dari Kak Wani bahwa yang diharapkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman materi maupun praktek yang dilakukan. Oke, Oke, dari Kak Armoko dilanjutkan pertanyaan yang ketiga bahwa uh, setiap siswa itu unik. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat yang berbeda-beda. Dengan pertimbangan hal ini, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu sehingga lebih efektif. Pembelajaran yang bermakna ketika pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, mereka akan lebih termotivasi dan merasa pembelajaran itu bermakna meningkat prestasi. Pembelajaran yang terdiferensiasi dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal. Oke. Makasih banyak Kak Armoko sudah 3 soal yang jawab. Oke, dari Kak Wani bahwa memberikan ruang untuk siswa menyampaikan pendapat dengan yang mereka pelajari atau dengan refleksi. Itu mengetahui atau telah berhasilnya ya Kak Wani ya. Dari Kak Edi bahwa yang ketiga ini sudah ya Kak ya. Sudah, karena sudah mempertimbangkan faktor-faktor tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khususnya serta tingkat keamanan siswa. Oke.
Oke, dari Kak Agus. Kak Agus sudah langsung menjawab ketiganya. Yang pertama Kak Agus bahwa siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan terlibat aktif. Oke. Terus yang kedua, dengan melakukan evaluasi atau refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketiga, bahwa sudah karena saya telah memperhatikan karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Oke. Yang keempat, berdasarkan capaian akhir, saya tahu apakah siswa mampu memahami atau menerapkan materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Agus. Dari Kak Melani, harapannya adalah dapat menerima dan menyerap dengan baik serta bersifat aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya. Untuk yang kedua, dari keaktifan peserta didik dan asesmen yang diberikan di akhir pembelajaran. Oke. Yang ketiga, ya tentu setiap kali merancang pembelajaran pasti ada target perkembangan yang harus dicapai. Oleh karena itu, ketika penyampaian atau proses pembelajaran saya upayakan semaksimal mungkin semua target akan tercapai. Oke. Untuk yang keempat, bisa menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan fokus pada siswa. Oke, terima kasih Kak Melani. Oke, dari Kak Armoko, maknai ketika penyusunan pembelajaran ya. Oke, dari Kak Armoko bahwa ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan memulai dari capaian akhir yang diinginkan. Saya memaknai hal ini sebagai sebuah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang saya rancang benar-benar relevan, efektif, dan berpusat pada murid. Oke, makasih Kak Armoko. Dari Kak Mumpung bahwa melihat dari penilaian akhir serta akhir pembelajaran yang dilakukan dengan efektif. Oke, yang kedua ya Kak Mumpung ya, bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil. Oke, silakan kakak-kakak yang belum selesai untuk menyampaikan pendapatnya tentang keempat pertanyaan tersebut. Oke, silakan Kak yang masih belum selesai untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan masuk ke kerja kelompok nanti ya Kak ya. Peserta kita banyak yang belum hadir ya untuk malam ini. Satu, 6, 7. Sekarang lagi. Oke, dari Kak Edi. Fokus pada tujuan meningkatkan motivasi, memakai strategi yang tepat, dan evaluasi yang tepat, serta pengelolaan waktu yang efektif, sehingga memaknainya dengan perencanaan yang sistematis dan hasil yang terukur. Oke, makasih Kak Edi. Oke, dari Kak Jumiati, yang pertama adalah yang diharapkan dari peserta didik adalah meningkatkan pemahaman, kemandirian dari peserta didik agar belajar mandiri.
Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu di mana pembelajaran yang siswa menguasai materi dan hasil penilaian secara tertulis sesuai dengan topik. Oke. Untuk yang ketiga sudah, karena karakteristik peserta didik harus diperhatikan. Oke. Untuk yang keempat, capaian akhir, kita harus mengetahui capaian yang dimiliki siswa, apakah siswa mampu menerapkan materi yang telah disampaikan. Oke. Makasih Kak Juni. Oke, yang belum selesai menyampaikan pendapatnya ditunggu ya Kak ya. Oke, sambil menunggu kita bisa lanjut Kak untuk slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke sini Kak. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Kira-kira gimana nih Kak jawabannya? Apakah Kakak sudah mengawali untuk mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Ini dari garis besar keseluruhan sudah ya Kak ya untuk mengawali hal ini. Nah, kemudian baik. Ada yang mau disampaikan Kak? Kalau secara penulisan RPP dan modul yang saya tahu nih ya, yang pertama kali dibikin itu adalah identitas di atas. Apakah itu termasuk pencapaian? Letaknya di mana tuh? Gimana Kak Eji tadi Kak Eji? Yang pasti kan di pertama kali dibikin itu sebenarnya identitas sekolah ya, apa segala macamnya. Oke. Berarti memang dari kita dalam membuat modul ajar tuh harus mengidentifikasi capaiannya dulu ya, tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya Kak, kita masuk ke materi di mana kita akan melaksanakan kegiatan. Sebentar. Berarti yang dimaksud dengan apakah rencana pembelajaran diawali dengan identitas tadi ya, pencapaian. Berarti di bawah nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, dimensi, akulasi waktu, berarti yang dikatakannya pencapaian belajar itu di bawahnya itu ya berarti ya? Setelah itu? Iya, capaiannya dulu Kak. Capaian. Okay. Kalau lengkapnya tuh RPP lengkapnya harus ada profil pelajar Pancasilanya, baru masuk ke tujuan, gitu Kak. Oke. Oke, baik Kak, kita masuk ke sini. Dari ABCD dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah merumuskan audience, yang kedua behavior, yang ketiga merumuskan condition, yang keempat merumuskan degree. Nah, jadi dalam pelaksanaan atau dalam kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui peserta didiknya dulu nih Kak. Yang seperti awal tadi, minat bakatnya peserta didik itu seperti apa, nanti kita baru bisa menentukan tujuannya, strateginya, media apa yang akan kita laksanakan. Terus kemudian merumuskan behavior. Nah, ini kakak bisa ngambil nih gerak apa yang akan kakak laksanakan. Sesuaikan dengan materi yang akan kakak pelajari. Misalkan basket, bola voli, sepak bola, lari estafet, senam irama, itu sesuaikan Kak. Terus kemudian merumuskan kondisinya seperti apa. Boleh dari lingkungan sekolahnya, terus kemudian sarana prasarana yang ada di sekolahan kakak-kakak, itu disesuaikan juga Kak. Sebelum kita, Kak Jonti masuk ESA. Sebelum kita melaksanakan kegiatannya. Jadi sesuaikan dulu Kak kondisi, tempat, lingkungan, dan sarana prasarana yang ada di sekolahan. Itu ya Kak ya. Terus kemudian kalau itu sudah tercapai, baru kita merumuskan degree-nya. Itu. Degree ini adalah di mana kita memberikan
Oke, di mana kita memberikan kepada peserta didik misalkan, dalam permainan bola voli. Jadi seberapa jauh peserta didik itu melakukan passing, melakukan serven atau melempar bola. Terus kemudian misalkan dalam, melaksanakan permainan di sepak bola. Jadi bagaimana peserta didik, bisa menendang bola tersebut sejauh mana, dari luar, tendangan luar, dalam, gitu ya, Kak, ya. Jadi di Dinggri ini silakan, Kakak yang menentukan dalam segi permainannya. Maka dari itu yang saya katakan tadi, Kakak bisa memodifikasi nih dalam aktivitas kegiatan pembelajarannya. Oke, selanjutnya Kak, kita akan menganalisis rancangan pembelajaran. Nah, di mana nanti Kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok ya, Kak, ya. Menjadi 3 kelompok, terus kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah, Kakak unggah pada sesi asinkronus. Nah, sebelumnya Kak, boleh siapa yang sudah mengunggah nih Kak, atau sudah siap modul ajarnya? Ada berapa orang kira-kira Kak? Kak Edi sudah? Kak Edi belum. Atau saya bisa nanti saya lihat. Oke, saya jelaskan dulu yang ini. Oke Kak, dalam waktu 20 menit. Nah, dalam waktu 20 menit nanti setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian memperhatikan nih diferensiasi apa yang sudah tertulis di situ. Terus kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing di anggota kelompok. Ini jika ada perbaikan silakan diperbaiki ya Kak ya untuk modul ajarnya. Jika tidak ada cukup aja sampai situ. Terus kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RP atau modul ajar di dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Nah, dari dalam kegiatan kelompok ini, satu kelompok hanya cukup satu RPP yang ditelaah. Ya, Kak ya. Yang RPP yang ditelaah ini nanti yang dipresentasikan di kelas besar, ke main room lagi. Nah, untuk yang di dalam kelompok silakan masing-masing peserta untuk menyampaikan RPP-nya, Kak. Boleh silakan jelaskan. Itu ya, Kak ya. Nah, untuk pembagian ini, Kak, agar di dalam kelompok itu masing-masing ada bahan untuk melaksanakan presentasi. Boleh, Kak, silakan siapa aja yang sudah selesai membuat RPP. Walaupun belum diunggah nih, Kak. Walaupun belum diunggah di asinkronus. Kira-kira siapa yang sudah, Kak? Boleh resen, Kak, yang sudah? Biar nanti saya bagi kelompoknya enak, Kak, untuk pembahasannya. Kak Melani belum. Oke. Yang lain? Kak Edi sudah. Kak Wani gimana? Kak Armoko? Sudah Kak, ada cuman bentuknya yang kurang tahu apakah ini mundur kah atau bolak-balik kayak dia bilang tadi atau gimana? Nggak apa-apa Kak, nanti bisa saling diskusi dengan kelompoknya. Oke, Kak Armoko sudah ya. Oke, yang lain gimana Kak Agus? Kak Agus sudah ya? Punya saya juga sudah Kak, cuman nggak tahu apa itu benar atau salah juga nggak tahu. Oke, Kak Agus belum. Kak Jumi gimana Kak Jumi? Kak Jumi gimana? Sudah? Berarti baru 2 ya Kak ya, Kak Wani, Kak Armoko. Satu lagi nih, biar kita menjadi 2 kelompok. Kak Dedi juga sudah. Oh, Kak Jumi sudah ya? Ini Kak Jumi aman aja Kak Wani? Atau terkendala? Kak Dedi kayaknya sudah. Kalau nggak salah. Oke Kak, jadi
Nanti silakan saya akan bagikan nih kakak-kakak yang sudah membuat RPP-nya di beda kelompok. Jadi nanti ada bahan dalam kelompok itu untuk membahas RPP kakak. Oke, saya lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke backroom. Nah ini, nanti tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP atau modul ajar. Jadi jika ada perbaikan ya kak ya, silakan nanti masing-masing kelompok untuk menyampaikannya. Terus kemudian yang kedua, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP modul ajar yang telah diperbaiki. Cukup 5 menit nanti kak untuk mempresentasikan. Terus kemudian yang ketiga, kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Nah, nanti bisa nih memberikan masukan kepada kelompok yang sudah selesai melaksanakan presentasi. Oke, sampai di sini Kak, sebelum saya buka backroom-nya, apakah ada yang tanyakan untuk kerja kelompok malam ini? Bagaimana Kak? Di sini kerjanya untuk menelaah aja Kak, menelaah RPP yang sudah dibuat oleh temannya. Syukur-syukur kakak-kakak sudah membuat masing-masing, jadi di dalam kelompok bisa saling menyampaikan gitu Kak. Oke, ada yang tanyakan Kak? Kalau tidak ada, biar saya segera buka backroom-nya Kak. Backroom. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya Kak ya. Nanti yang tidak dapat undangan silakan bergabung di main room sini. Oke. Ini sudah tadi ya. Bentar. Ya, waktunya 20 menit ya Kak ya. Oke, saya buka room-nya, silakan nanti kakak yang terundang silakan langsung join aja. Bagi yang tidak terundang masih di dalam main room sini ya. Oke, silakan Kak untuk melaksanakan. Yuk, persiapan anak ditampilkan. Ya Kak Armoko, pun Kamelani ke Pak Armoko kayak anu ditampilkan nih. Ampun Kak Armoko, Ja. Saya tadi sudah bilang belum ada. Waduh, Kamelani inilah. Ini cara menampilkannya gimana nih? Bingung juga kayak mencari tombolnya mana ya? Mana tombolnya nih? Yang mana yang di presentasi sekarang kah? Mana tombol ini? Siapa? Ini berbagi layar nih yang mana nih? Ini kah? Aduh, sama nggak pernah juga nah. Oh, bentar.
Ada. Mana? Dicek Nah, bagian. ya. Biasanya kan pada tambah loh. Oh iya. Ada. Dicari di titik tiga tuh kayaknya di sebelah resign. Oh, sebelah. Aha. Ini ada kah? Sudah kah? Ya, ya. Oh, akhirnya. Coba ke atas, Kak. Bentar ya. Di atas dulu kita. Oke, apa nih? Tambah bingung. Ya, ini udah besar kah? Ya. Besar. Ya. Sip. Nah, oke. Bisa. Terus ke bawah lagi kah? Di identitas itu aja dulu, Kak. Ini cukup kah? Kecilin sedikit. Ini kayak apa? Lagi sedikit. Kecilin sedikit. Kecil sedikit. Iya. Ini identitas modul. Oke. Jelas. Oke. Turun, Kak. Ini kah? Masih K13 kah sudah merdeka Kak? Sudah merdeka, Kak. Sudah merdeka lah. Oh, ini hari dipaham Pak, ampun SD SMP nah. Kan ini ada berapa lihat tuh, Lon? Ini SD nih. Udah Mas, lah. Kebetulan ini susunan yang merdeka. Merdekanya lah. Iya, kalau yang di PMM itu yang terbarunya kayak gini Pang model modulnya. Cuman yang ini nggak saya bikin tabel-tabelnya sebenarnya. Iya. Harusnya bertabel, Bang. Ada tabelnya. Ya, bertabel. Kelas 5 Kak itu, Kak. Iya, kan kelas 5. Benar. Untuk background 1 ada kendala kah, Kak Dedi, Kak Mumpung? Aman. Kak Jumiati, bagaimana? Itu Scroll lagi kah? Ya apa? Balik ke atas kembang, Kak. Yang identitas tadi, Kak. Apa? Toko motor lah. Ya, fotokan dia dulu. Nah, itu di pasir B, kalah pasir C kah? Bentar, aku ambil buku paketnya dulu lah. Kasih C rasanya. Kasih C, Kak. Kelas 5, kelas 6.
Gimana? Kayak yang lain? Scroll lagi kah ke bawah? Oke, ke bawah aja. Ini sudah dipoto? Ya, sudah. Sudah. Lagi Kak scroll. Kak Jumiati sama Kak Mumpung ditunggu Kak Dedi di backroom 1 ya. Nih, ke bawah lagi, Kak. Modelnya. Oke, pas. Udah? Ya, oke. Lanjut. Scroll aja, lanjut, Kak. Oke, pemantiknya udah ada pemantiknya tuh, udah sudah. Scroll aja, Kak. Oh, sudah ada kelihatan pemantiknya tuh. Apa di pemanasan? Pemanasan sini Kak. Dimasuk ke Ya, pendalan maksudnya, pendalan. apa? Ya, udah. Ya, pemanasan di sini di pendahuluan. Kemudian kegiatan intinya. Terus, Kak? Ini penutup. Nah, kita ke asesmennya. Ya, ini asesmen. Pas dia sudah tuh. Ini asesmen penilaian. Kemudian ada pengayaan dan remedialnya. Kemudian refleksi guru. Ini yang terakhir kan pengesahan. Nah, berarti rubriknya, Kak. Ya, ini rubriknya di sini lembar. Oh iya. Nah, Oke, terpisah. terpisah. Itu RPP-nya aja. Ini yang ini yang lembar kerja peserta didiknya LKPD. Iya. Nah, ya. Nah, ada rubriknya. Sip. Harus jarak scroll aja, Kak. Scroll. Sudah sampai ke asesmen lengkap pembuktian sudah. Ini asesmen formatifnya. Nah. Ya, sip. Nah, cuman nih kada tahu nih apakah nih yang mundur kah, yang maju atau yang putar-putar nih. Coba. Kita ajukan aja dulu. Tapi kan anunya kalau di draw tadi dari tujuan bang, pas ya sudah. Ini rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian lah. Rubrik penilaian. Kalau ini rubrik sumatifnya nah. Ya, kayaknya Kak. Udah usah dibahas lagi. Lengkap pembuktian. Lengkap apanya nih? Ini belajar juga. Pas ya dah. Ayo, nanti kita nonton pasir lagi. Mana? Misalnya ada koreksi dari pasir. Nah, berarti ada yang kurang kita. Itu aja dah. Nah, kalau ada tambahan dari yang lain, kakak-kakak yang lain, Kamelani, kayak apa? Ini lembar sikap. Lengkap kan tuh ya? Lengkap aja, Pang, sudah, Pak. Tapi ya kembali lagi, nanti itu yang ditanya pasti apakah sudah menggunakan apa itu tadi? Yang mengerucut ke bawah tuh. Ke bawah itu. Yang ditanya pasti itu nanti tuh. Oh iya, benar. Ini bahan bacaan siswanya. Cuman bahan bacaan guru nggak saya ketik oleh guru, kan ada buku panduannya. Oh, bisa. Cuman bagi lembaran untuk ini bahan bacaannya aja. Nih, ada buku panduan guru pendidikan. Ini penerbitnya sama bukunya. Cuman masalahnya ini bukunya ini nggak ada tahun terbitnya. Ada apa?
Ada lagi yang mau dilihat kah? Jadi Cukup. ini kembali kemana nih? Ke Lengkap sudah ada, kita tunggu aja. Kita tunggu kelompok besar. nih kayak apa nih? Kena ulun mempresentasikannya nih kayak apa? Bingung juga nih. Teputar tepelilit. Menurut kami, Jerpian. Kayak apa? Kemana nih? Gimana? Menurut kami, Menurut hasil diskusi. menurut kami punya apa nih modul ajar punya apa Armoko ini sudah mantap sekali ini. Sudah sampai Nah. asesmen. Iya. Abi mendukung aja kan. Oke, coba. Berarti panganunya kayak apakah ada komentar-komentar kah atau ada yang kurang kah? Gitu nah. Ini siap upload dia sudah Pak Ai. Sudah lengkap. Minta contekan Kak PPG. Minta pernyataan baik. Minta yang presiden lengkap. Ini baru pertama kali bikinnya, untuk PPG belum saya bikin. Oleh bulan 11 kan lain Sama-sama SD. Ya sama-sama SD. Bisa nanti share yang ini aja nggak apa-apa. Bah nasib yang SMP ada kebagian nih. Kalau mau ada yang di SMP ada. Molah dulu kakaknya molah dulu. Enggak tahu. Kamelani PPG juga kan? Belum Kamu Pak mumpung Ai. di Kak Dedi. Iya, sudah masuk ke Backroom ya. satu Kak Mumpung. Wah, salah kamar. Iya. Di sana ada Kak Dedi sama Salah kamar sekalinya Kak Mumpung nih tadi. Kamu Hilang. Yang penting sudah dapat contekan Kak Mumpung. Dari Pak Armoko aman dia sudah. aduh. Ya, Masuk ke ada tahu. Salah. Nanti kalau pas tatap muka Kak, kalau pas tatap muka jangan salah kamar ya Kak ya. Iya betul. Kada tahu nomornya kamarnya berapa. Kamar. Iya Om, panjang urusan. Kamarnya hilang. Untuk kelompok satu gimana Kak? Sudah selesai? Sudah. Sepakat kami sudah. Oke. Nanti Kak Edi pada saat tatap muka masing-masing kelas tuh harus mempunyai yel-yel. Oh, siap. Ada aja kami Kak Melani siap jam bikinkan. Oke, siap. Nah, jadi Kak, di tatap muka nanti pembukaan tuh kayak kemarin kami tuh ada yel-yel. Kami tuh dadakan tuh di sana bikin yel-yelnya. Tapi lumayan sih. Juara 1 yel-yelnya gitu kan. Terus kemudian nanti pada pelaksanaan SEM setelah selesai SEM itu ada namanya sejenis pentas seni gitu Kak. Nah, kelompok 1 harus ada pentas seninya nih. Bebas aja sih pentas seni. Serah. Kalau saya kemarin tuh SKJ 2023 Kak. Kalau di kelompok 1, kelompok 2 kalau nggak salah itu dia pakai apa ya? Kayak sejenis edukasi sih, edukasi musik, terus kemudian ada gerakan segala tayangan juga Kak, tayangan di PPT. Terus kalau di kelompok 3 itu nari caca-caca. Bisa nggak Kak? Caca-caca. Berarti intinya pentas seni itu lebih yang penting berbau dengan olahraga gitu. Iya, betul Kak. Itu buat hiburan kita setelah penutupan nanti Kak. Nanti tanggal berapa ya? 27 ya Kak ya? Kita mulai PTM ya. Itu 27 kumpul. Ya, 27. 27-nya kumpul di Pulang Pisau gitu ya Kak ya? Iya Kak, nunggu surat dari BGP nanti. Ada undangannya. Nah, untuk tempatnya nanti setelah kami rakor akan diumumkan. Nah, untuk
27 itu pagi kah atau sorenya, Kak? Nunggu undangan dulu Kak nanti, jadwalnya tertera nanti diundang. Oh, siap. Kalau Kak Edi ini dekat di kota nggak nginep paling ya Kak ya di rumah paling. Kalau ada jatah kamar kenapa tidak? 27 Minggu. Oke. Bisa aja nih. Mesti bisa Dapat masuk kaos satu nggak, Kak? kamar itu. Kak, dapat kaos PKG lah. Kaos ya Kak ya, harusnya dapat Kak. Yang Nggak kemarin usah banyak punya Melani. ya oleh dia kemarin ikut itu. Ya, kalau dispora dapatnya. Iya. Aduh. Mana oleh-olehnya dari dispora? Nah, ada tuh uang sakunya banyak tuh. Iya, itu ada oleh-olehnya. Tebal Yang pasti, kemarin punya yang pasti Melani. ilmunya mantap Pak Ai, ilmunya bagus. Nah, di Kak Melani yang untuk bikin gel-gel ada ilmunya sudah. Setuju. Nanti untuk pentas seninya Kak Armoko Kuntau lah. Nah, kayak apa nih? Pancasila. Iya. Aku masuk kamar saja yang sudah mantap. Kayak apa nih? Kamumpung nih. Kamumpung nih nggak mau ke kamar lain pokoknya. Ditunggu Kamumpung sama temannya. Mau jar kakak ada mau di sini aja jar. Sudah banyak Kasihan anak di Kak sini. Dedi. Kasihan Kak Dedi Kamumpungnya. Kak, ini terakhir untuk RPP-nya kapan terakhirnya nih? Kalau yang untuk malam ini dikupas malam ini Kak. Kalau yang untuk di 16 Kak, 16 Oktober lagi lah. terakhir unggah. 16 Oktober ya? Kemarin itu Kak. Lewatan. Tapi nggak apa-apa Kak, kalau udah lewat nggak apa-apa diunggah aja. Oh iya, siap. Ini di stop dulu kah? Jaringnya. Bertambah pulang personil kita nah. Sudah kembali ke main room semua Kak? Sudah ya Kak ya? Oke, baik Kak. Tadi kakak sudah melaksanakan sesi diskusi bersama kelompoknya. Nah, setelah ini kakak silakan mempresentasikan dari hasil diskusinya, RPP yang ditelahnya selama 5 menit ya Kak ya. 5 menit cukup aja ya Kak ya. Nanti silakan disampaikan secara terperinci ataupun poin-poinnya. Dan nanti kelompok lain silakan untuk memberi tanggapan atau masukan. Oke, kira-kira kelompok berapa dulu Kak yang mau presentasi? Dari kelompok berapa Kak? Kelompoknya Kak Edi, Kak Dedi, atau Kak Agus? Oke, dari kelompoknya Kak Edi. Oke, silakan dari kelompoknya Kak Edi untuk mempresentasikan dari hasil diskusi. Silakan Kak. Yuk, kami persilakan kepada Pak Arboko untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kita. Terima kasih. Bentar Kak ya.
Saya cari filenya dulu. Oke. Udah kelihatan, Kak? Sudah, Kak. Ya, oke. Dan selamat malam ya. Salam olahraga. Nah, ini dari kelompok 1 kami dari hasil diskusi tadi mau memaparkan modul ajar yang saya bikin lah seperti itu. Nah, mungkin modul ajarnya seperti ini, terdiri dari pertama identitas modul, bentar kayak ini nggak mau scroll ke bawah. Klik kanan. Ini nggak bisa bentar nggak bisa scroll. Kakak bisa masuk ke Word-nya aja, Kak. Oh, masuk ke Word-nya aja. Oke. Ya, baru di scroll ke bawah. Nah, Oke, bisa. nah yang pertama identitas modulnya terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, kelas mata pelajaran, subbab, prediksi alokasi waktu, tahun penyusun, dan pasenya. Kemudian yang kedua itu kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarananya. Terus target peserta didik, model-model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Kemudian di kompetensi inti itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantiknya, terus kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 sesi, yaitu kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kemudian kegiatan intinya 50 menit, dan kegiatan penutupnya 10 menit. Nah, kemudian ada asesmen penilaian, kemudian ada pengayaan dan remedial, terus refleksi guru dan peserta didik. Nah, yang terakhir itu pengesahan. Nah, kemudian ada lagi lembar LKPD-nya. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada petunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian ada asesmen formatifnya untuk pengetahuan. Terus rubrik penilaian psikomotor. Kemudian ada lembaran sikap. Untuk lembar sikap penilaian. Terus yang terakhir itu bahan bacaan siswa. Oke. Nah, di sini saya scroll dulu ke atas. Nah, yang saya ambil itu tentang variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melempar pada permainan bola kasti. Nah, mungkin dari modul ini
ada yang disanggah atau ditanyakan dari teman-teman, saya persilahkan. Oke, silakan dari kelompok lain jika ada yang masukan atau tanggapan terhadap RPP yang sudah dibuat oleh dari kelompok 1 atau telaah yang sudah dilaksanakan. Silakan. Atau dari kelompok Kak Armuko ada yang mau nambahkan, silakan. Silahkan Kak Edi atau Kak Mumpung. Kalau menurut saya RPP-nya sangat lengkap. Ada lagi, Kak? Jika tidak ada, ini sudah hampir jam 8:30 ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Armoko boleh ditutup presentasinya. Ya, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompoknya Kak DJ atau Kak Agus? Silakan Kak. Kelompok saya nanti dipaparkan oleh Kak Wani, Kak. Oke, silakan. Silakan Kak Agus, Kak Wani. Silakan Kak. Boleh di-screen RPP-nya. Ya, Pak Kak Kayaknya Agus atau terkendala jaringan kayaknya Kak Wani, Kak. Soalnya boleh RPP-nya di tempat Kak Wani. boleh dikirim ke saya Kak lewat WA biar saya tampilkan. Bisa kirim lewat WA ya Kak ya, boleh di grup atau chat pribadi biar nanti saya bantu untuk nanti. Oke, sambil nunggu Kak Agus dengan Kak Wani, kita masuk ke kelompoknya Kak Dedi ya Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Ya Kak. Oke, saya bantu untuk tayangkan RPP-nya ya Kak ya. Ya. Oke, silakan Kak Dedi. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada kakak-kakak yang sudah menyediakan waktunya untuk saya mempresentasikan modul ajar saya. Ya. Modul ajar saya ini seperti ini ya Kak ya. Pertama ada identitas modul, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, fase kelas atau semester, tahun pelajaran, alokasi waktunya. Sedangkan di sini ada bagian A, yaitu tujuan pembelajaran ya, dengan indikator pembelajaran. Bagian B-nya profil pelajar Pancasila. Sedangkan bagian C-nya model pembelajaran. Ya. Dan D-nya pemahaman bermakna. Ya. Untuk D-nya. Di dalam pemahaman bermakna ini, saya menuliskan juga pertanyaan pemantik. Ya. Dan bagian E-nya ini langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian. Ya. Bagian pertama itu kegiatan pendahuluan, bagian kedua itu bagian inti, dan ketiga itu penutup. Sedangkan terakhirnya ini asesmen. Asesmen ini terbagi jadi 2 ya. Teknik dengan bentuk instrumen. Sedangkan tekniknya ini saya berbentuk unjuk kerja, tes tertulis, dan
pengamatan sikap atau observasi. Ya. Sedangkan di pada lampirannya saya akan menampilkan pengamatan sikap, ya. Pengamatan sikap, yaitu yang saya nilai itu adalah sikap kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air. Ya, mungkin itu Kak yang dapat saya sampaikan, ya. Kalau ada senggahan dari teman-teman yang lain, saya persilahkan gitu. Oke, baik. Silakan dari kelompok lain jika ada masukan atau saran tentang presentasi. Oke, silakan Kak Armuko. Mohon izin Kak ya. Ini saya lihat tadi itu berapa JP Kak Dedi untuk modulnya ini? Bisa scroll ke atas? Saya 1 kali pertemuan Kak. Ya. Oh, 3 kali jam pelajaran. Oh, 3 kali Ya. 35 ya. Ya. Ya, mungkin itu aja Kak. Oh, oke. Baik, dari kakak-kakak yang lain ada masukan atau saran terhadap RPP? Gimana Kak? Ada Kak? Izin Kak Dedi, apakah saya terlewat ya? Apakah Kak Dedi ada memuat bahan ajar ya di situ? RPP-nya. Di lampirannya ya, Kak Edi. Bahan Oke, ajar. silakan Kak Dedi. Kayaknya tidak ada Kak. Ya. Oke, Ya. baik. Oke, makasih. Ada lagi Kak? Cukup ya Kak ya? Oke, terima kasih banyak Kak Dedi sudah mempresentasikan dari hasil RPP dan diskusi dengan temannya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Kak Agus, kelompok 3. Silakan Kak Agus. Tempat kawannya terkendala sinyal, Kak. Bisa dikirim nggak Kak itu untuk RPP-nya Kak Agus? Sedang diusahakan Kak Wani. Sedang diusahakan Kak Wani ya? Ya. Baik Kak, kita tunggu ya Kak. Oke, sambil menunggu karena kita sudah lewat jam, saya tayangkan untuk presentasi selanjutnya. Nanti kalau misalkan Kak Wani sudah baik sinyalnya atau tidak terkendala, kita lanjutkan untuk presentasi yang kelompok 3 ya Kak ya. Oke, baik Kak. Tadi kita sampai di sini. Kakak sudah mempresentasikan dari hasil telaah masing-masing kelompoknya tentang RPP ya Kak ya. Perlu diketahui Kak, dalam pembuatan RPP, mungkin nanti jika ada yang masih belum lengkap, bisa dilengkapi ya Kak ya. Bisa dilengkapi, seperti materi ajar juga boleh dimasukkan, terus kemudian asesmennya ya Kak ya. Pengukuran asesmen, rubiknya, terus kemudian dari alur pembelajarannya,
Kalau bisa jika menggunakan berdiferensi konten, itu bisa dimasukkan linknya ya Kak ya, ataupun itu mau ngambil di YouTube silakan di copy link di YouTube masukkan ke RPP-nya gitu Kak. Terus kemudian dalam pengunggahan RPP tadi sepertinya di asinkron masih ada yang belum ya Kak ya. Silakan diunggah aja Kak, walaupun itu nanti tandanya merah tidak apa-apa, yang penting Kakak sudah mengunggah tugas itu. Karena dari tugas masing-masing modul nanti ada penilaiannya ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya tadi Kakak sudah luar biasa sekali, sudah melaksanakan kerja kelompok, sudah mempresentasikan. Terus nanti kita tinggal tunggu dari kelompoknya Kak Agus ya untuk mempresentasikan. Selanjutnya kita masuk ke lakukan singkat. Nah, di mana dilakukan ini adalah kakak-kakak akan bekerja secara mandiri untuk yang pertama menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis tadi ya Kak ya, dari sesi sinkronus. Terus kemudian mengunggah hasil perbaikan. Nah, jika tadi RPP kakak ada perbaikan bersama teman-teman kelompoknya, silakan diperbaiki. Terus kemudian bagi kakak yang belum mengunggah, silakan nanti diunggah ya Kak ya. Terus kemudian selanjutnya pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 Kak. Terus kemudian nanti diberi waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyatanya nanti. Nah, jadi dari modul 1.6 ini Kak, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Nah, ini berkaitan dengan video Kakak tadi. Ya. Dari RPP yang Kakak unggah di modul 1.6 akan melaksanakan aksi nyatanya ya Kak ya, di videonya. Itu ya Kak ya. Saya lanjutkan dulu, nanti ada sesi tanya jawab tentang hal ini. Terus kemudian peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design tadi. Oke, dari yang ini Kak, untuk yang ini, yang poin kedua ini, pada bagian ini adalah nanti Kakak membuat video ya Kak ya, berdurasi 30 menit tanpa edit. Bagaimana Kak? Bagi saya yang kurang Kak, tidak apa-apa Kak. Yang penting durasinya tidak pendek ya Kak ya. 27, 28 itu masih aman aja. Lebih pun tidak apa-apa. Karena dalam kegiatan video ini, Kakak membuat video pembelajaran ini bahan kita untuk awal tatap muka nanti Kak. Jadi ada penelaah video Kakak masing-masing. Seperti itu Kak. Dari halaman ini Kak, silakan jika ingin bertanya. Oke, silakan Kak Edi. Berarti RPP yang diunggah di 1.6 itu modul yang kita bawa pada pembuatan video itu ya? Iya Kak. Jadi harus disesuaikan Kak dengan video aksi nyatanya nanti. Terus kalau misalnya video itu sudah selesai, itu diapain? Video tersebut jika sudah selesai, silakan diunggah di YouTube boleh, di Google Drive juga boleh, di aksi nyata PMM pun juga boleh. Dan nanti linknya silakan di-copy Kak, dimasukkan ke LMS. Nanti saya akan perlihatkan di sesi akhir. Oke, gimana Kak? Ada lagi Kak? Kira-kira kakak-kakak ada yang sudah selesai selain Kak Edi? Oke, Kak Armoko silakan. Izin Kak ya, untuk modul ajarnya apakah harus backward design atau gimana gitu? Seperti yang sudah kita pelajari Kak di modul 1.6, usahakan bisa masuk dalam backward design ya. Nah, ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, desain yang modul yang saya pakai tadi apakah berbentuk seperti itu atau lain gitu? Oke, dari yang RPP yang Kakak bahas tadi, itu sudah hampir sempurna sih Kak untuk backward design-nya. Tetapi dalam tergantung nanti nih kakak-kakak melaksanakan aksi nyatanya seperti apa.
Yang dalam intinya kan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran, Kak, itu. Jadi tadi RPP Kakak berapa JP, Kak? Tadi 2 JP, Kak. 2 JP ya, Kak? Iya. 2 JP, berarti dikerucutkan menjadi 30 menit ya, Kak, ya? Benar. Oke, itu kira-kira bisa aja ya, Kak, ya? Kalau misalkan, tidak masuk dalam 2 JP tersebut, bisa, Kak, tujuan pembelajarannya bisa dikurangi, agar bisa masuk ke 30 menit. Kalau saya dulu emang gitu, Kak. Saya ada 2 JP pembelajaran, itu tentang materinya lari estafet itu. Itu emang benar-benar kita kerucutkan, Kak, untuk, pembuatan videonya itu. Oke. Nah, nanti saya usahakan, Kak. Oke, siap, Kak. Walaupun lebih dari 30 menit, nggak apa-apa, Kak, asal jangan 1 jam. Masih 31 sampai 35 masih aman aja. Terus untuk videonya, Kak, itu bentuk MP4 atau gimana? MP4, Kak, boleh. Begitu, MP4. Nah, nanti videonya tersebut, paling mudah diunggah di YouTube atau di Google Drive, Kak. Nanti linknya di-copy, masukkan ke LMS. Gitu. Oke, itu, Kak. Ada lagi, Kak? Di LMS nanti video itu di modul berapa ya? Nanti saya tayangkan, Kak. Oke. Oke, Kak, ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke slide terakhir, yaitu terima kasih. Nah, dalam akhir kegiatan ini, sebelum saya tutup, seperti tadi saya akan menampilkan tugas-tugas yang akan Kakak laksanakan selanjutnya setelah kita pertemuan tatap maya ini. Sudah terlihat, Kak, untuk tampilannya? Sudah, Kak? Oke. Setelah kita melakukan tatap maya ini, nanti ada beberapa tugas yang akan Kakak laksanakan. Yang pertama di sini ada 1.6D, itu lakukan perencanaan pembelajaran, yaitu pada di due date-nya tanggal 18 Oktober ya, Kak, ya. Nah, ini di tugas ini adalah Kakak mengunggah hasil telaah tadi, Kak. Ya, hasil telaah tadi yang Kakak kerjakan di dalam kelompok. Jika tidak ada perbaikan silakan diunggah, jika belum ada atau misalkan tidak ada perbaikan langsung diunggah aja tidak apa-apa, Kak. Nah, terus kemudian untuk kakak-kakak yang lain nanti akan mengunggah RPP-nya juga di sini, Kak. RPP yang berkaitan nanti dengan video yang akan dibuat. Itu ya, Kak, ya. Di 1.6D lakukan. Terus kemudian setelah itu ini due date-nya sampai tanggal berapa ini? Bentar, Kak. Sampai tanggal 18 Oktober, Kak. Ini sudah tanggal 19. Harusnya sudah kemarin ya, Kak, ya, terakhir. Oke, tidak apa-apa. Terus kemudian nanti setelah Kakak melakukan 1.6D, Kakak akan menuju ke refleksi. Nah, ini refleksi pembelajarannya. Ada 3 pertanyaan yang akan Kakak laksanakan atau Kakak sampaikan nanti. Ini untuk refleksi, Kak. Nah, terus kemudian tadi untuk masalah video. Untuk masalah video itu kalau tidak salah itu due date-nya sampai tanggal 22 kalau nggak salah itu, Kak, untuk video tersebut. Nah, ini, Kak. Video itu nanti akan Kakak unggah di modul 2.1 keterampilan mengerjakan PJOK efektif. Yaitu masuk ke ini 2.1B1 lakukan konsep dan keterampilan mengajar efektif. Silakan nanti Kakak buka. Terus kemudian nah ini, Kak. Di sini
ada beberapa aspek teknis yang perlu kakak perhatikan. Ya. Ada beberapa teknis yang perlu kakak perhatikan. Di sini sudah ditentukan 30 menit durasinya. Tapi kalau kelebihan sedikit nggak apa-apa, kurang pun nggak apa-apa ya kak ya. Terus kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik ya kak ya. Jika kakak ini belajarnya atau membuat videonya sendiri, silakan diposisikan secara pas ya kak ya untuk sudut kameranya. Tapi kalau bersama rekan sejawat, silakan boleh dikondisikan aja. Terus kemudian suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan menggunakan mikrofon jika ada mikrofon. Tapi kalau suara kakak sudah lantang, nggak apa-apa aja kak, langsung aja, nggak usah pakai mikrofon. Nah, terus kemudian selain itu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Gmat. Jika ini terkendala, dengan kakak boleh menggunakan online ya kak ya, boleh pakai aplikasi Gmat-nya. Tapi untuk pembelajaran sepertinya lebih bagus di langsung ya kak ya. Terus kemudian untuk unggah perencanaan pembelajaran modul aja pada link rekaman belajar di LMS. Oke, nanti untuk unggahnya itu kakak bisa kak, bentar ya, saya ambil contoh biar untuk akun siswanya. Jadi kakak bisa langsung melihat cara pengunggahannya. Mudah-mudahan masih bisa dibuka kak. Modul 2.1 ya. Oke, di sini kak. Halo. Iya kak. Mohon maaf teman-teman lama menunggu karena kendala tadi. Oh ya, tidak apa-apa kak. Oke, ini kak untuk ini kita coba punya saya bisa terlihat nggak? Oh, ini video yang sudah saya buat. Oh, ini video saya. Pada saat pengerjaan nanti kak di LMS yang terpenting adalah kakak sudah membuat videonya terlebih dahulu. Nanti silakan diunggah boleh di YouTube, ya kak, boleh di YouTube, boleh juga di Google Drive. Nah nanti yang dimasukkan ke dalam sini ke LMS adalah linknya ya kak ya. Ke dalam LMS ada linknya. Ini sudah saya kerjakan jadi nggak bisa nih untuk cara menguploadnya. Oke, itu kak untuk masalah video. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah masalah tes awal nih kak. Paket modul 2. Masalah tes awal ini dikerjakan pada tanggal 21 Oktober. Yaitu hari Senin besok ya kak ya. Hari Senin besok. Untuk yang tes awal ini itu waktunya 1 kali 24 jam kak. Untuk tes awal. Ya 1 kali 24 jam. Itu kita tinggal klik di LMS, keluar. Iya kak, nanti silakan klik tes awal di LMS, nanti langsung masuk mulai kerjakan. Gitu. Nah, gini kak, untuk masalah tes awal dengan tes akhir, kalau bisa nih untuk tes awal bisa dipahami soal-soalnya, karena ini akan berkaitan dengan tes akhir nanti. Seperti yang dikatakan oleh PIC PJOK, bahwa tes akhir adalah salah satu penentunya. Tes akhir itu penentunya. Jadi seperti pengalaman kami kak, ada beberapa peserta nih, memang nilainya rendah di tes akhir. Ternyata itu sangat berpengaruh dengan nilai kelulusannya gitu. Jadi kalau bisa tes awal ini kan pasti berkaitan dengan tes akhir. Jadi bisa nih, boleh soalnya di screenshot ataupun dipelajari ulang, nanti bisa kita pelajari pada saat tes akhir. Nah, itu salah satu triknya kak, seperti itu. Oke, itu kak, ada yang ditanyakan kak untuk masalah video, bisa nanti kak kita lanjut di WA juga nggak apa-apa. Oke kak, cukup.
Oke, kalau cukup kita kembali ke slide terakhir. Oke. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung dalam kegiatan tatap maya kita ini pada modul 1.6. Nanti setelah ini silakan Kakak menuju ke LMS-nya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih belum dikerjakan atau tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sesi foto bersama dulu ya Kak ya. Sesi foto bersama, silakan kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Setelah sesi foto bersama jangan keluar dulu ya Kak ya. Kita membahas jadwal selanjutnya. Oke, silakan Kak Agus, Kak Mumpung, Kak Peri, Kak Jumi, Kak Melani. Kak Melani mana Kak Melani nih? Kak Peri, Kak Mumpung. Silakan kita mulai ambil pose. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya lain. 1, 2, 3. Gaya malam minggu nih Kak. Harusnya malam mingguan saya nih. 1, 2, 3. Oke. Oke Kak, terima kasih. Jangan keluar dulu ya Kak. Kita bahas untuk jadwal. Saya hentikan untuk rekamannya.